Halo, selamat malam. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Kita berjumpa lagi di program Sudut Pandang bersama saya Imam Masyari. Pemirsa, perayaan Hari Raya Idul Fitri tentu menjadi hari raya besar bagi umat muslim dan juga ini bisa dikatakan sebagai hari puncak dari rangkaian ibadah Ramadan yang kita jalani. Idul Fitri kemudian berarti kembali ke fitrah yang juga saat ini oleh masyarakat sedang dirayakan dengan arti yang berbeda, yaitu adalah hari raya untuk kita mudik dan juga kemudian hari raya untuk kita berbagi. Bagaimana kemudian seharusnya kita memaknai hari raya Idul Fitri di tengah pandemi dan bagaimana cara kita bersilaturahmi agar kemudian tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Kita akan membahasnya di sudut pandang kali ini dengan tema Spirit Idul Fitri. Idul Fitri menjadi hari kemenangan bagi semua umat muslim yang telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Idul Fitri sendiri berasal dari kata id yang artinya kembali. Sedangkan fitri diartikan dari kata fatoro yaftiru sebagai suci atau bersih dari segala dosa, kesalahan, serta keburukan. Biasanya hari kemenangan ini diaplikasikan dengan cara berkumpul bersama keluarga dan menjadi ajang silaturahmi, berbagi antar sesama, serta saling memaafkan satu sama lain. Namun tahun 2021 ini menjadi tahun kedua masyarakat muslim di dunia, terutama Indonesia merayakan Idul Fitri atau Lebaran di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah pun mengeluarkan aturan larangan mudik Lebaran 2021 guna menekan angka penyebaran COVID-19. Meski demikian, hal tersebut tak menyurutkan semangat masyarakat melakukan silaturahmi secara virtual tanpa mengurangi hikmat saat merayakan hari kemenangan tahun ini. Untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya akan menghadirkan narasumber. Saya akan sapa yang pertama ada Kiai Haji M. Lukman Hakim selaku cendekiawan Muslim. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam. Ada juga Pak Imam Prasojo selaku sosiolog. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ada Mas Fahmi Rizdan Abdillah selaku WNI dari Australia. Assalamualaikum Mas Fahmi. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mulai dari Pak Lukman terlebih dahulu. Pak Lukman, bagaimana kemudian masyarakat Indonesia ini harus memaknai Idul Fitri? Karena di kita itu kemudian Idul Fitri kaitannya dengan hari raya untuk kita mudik, hari raya untuk kita bersilaturahmi, dan juga hari raya untuk kita berbagi untuk sesama. Ya, terima kasih. Jadi kembali ke fitrah ini kan kembali ke jati diri kita. Ketika kita sudah melewati 1 bulan Ramadan yang disebutkan ada 2 kebahagiaan di bulan suci Ramadan itu. Pertama, ketika kita berbuka, ini dalam hadis Nabi, ya, farhatun indal fitr, ketika berbuka, fitrah itu secara spiritual itu artinya juga merupakan kebebasan kembali seperti orang berbuka. Yang kedua, indaliqa arabbih, ketika bertemu Tuhannya. Jadi hanya orang yang berpuasa sebenarnya yang sedang bertemu Tuhannya, karena dia secara spiritual dia berpuasa dari segala hal selain Tuhan. Pada saat itulah dia sedang ketemu Tuhan. Ya. Itulah nuansa fitri sebenarnya. Dari situlah bagaimana kita berinteraksi ini dengan cara yang fitri. Ya. Yang dimaknai sebagai efek dari hubungan kita kepada Tuhan yang memantulkan hubungan kita secara sosial. Nah, itu. Ini menjadi merdeka kemudian. Tanpa ada kepentingan kecuali bahwa memang itu niscaya kita. Berinteraksi itu keniscayaan kita. Jangan menjadi masalah ketika Idul Fitri itu banyak sekali kepentingan yang kemudian terblokir secara psikologis bertahun-tahun dalam bentuk culture. Oh, kalau hari raya mudik itu harus membawa ini, itu, dan seterusnya. Bahkan menjadi bagian dari
mungkin banyak yang memanfaatkan untuk pamer kekayaan, status baru, dan seterusnya. Nah, inilah kita harus kembali ke fitrah, supaya fitrah Idul Fitri ini benar-benar suci secara ritual maupun suci secara sosial. Gitu. Baik, menariknya nih Pak Imam Prasojo, kalau di Indonesia kepentingannya banyak. Pertama mudik, terus kemudian juga baju baru, dan masih banyak kemudian kehidupan sosial lain gitu ya, yang menyertai Hari Raya Idul Fitri kita. Kalau Anda sendiri melihatnya gimana Pak Imam? Ya, peristiwa keagamaan ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini kan dalam Islam orang dilihat lahir itu dalam keadaan suci. Nah, terus kemudian apakah orang itu mampu mempertahankan kebaikan, kesuciannya atau tidak, ya, tergantung bagaimana menjalankan di dalam kehidupannya. Nah, puasa ini adalah bulan penyucian dengan harapan ibadah ini terus kembali kepada fitrah, di mana awal mula orang itu dilahirkan dalam keadaan suci, siapapun. Nah, tentu pada saat orang kembali suci, harapannya itu ada sebuah spirit baru. Tadi dijelaskan bahwa spirit barunya adalah memulai kehidupan yang baik, sehingga dia memperbaharui, tadi ada istilah interaksi, memperbaharui interaksi dengan Tuhannya, dan interaksi dengan masyarakat lingkungannya. Dan yang ketiga adalah interaksi dengan alam. Itu yang terakhir yang sering dilupakan. Ya, jadi hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Sekarang ini ada COVID, itu disinyalir karena kelakuan manusia yang merusak terhadap alam. Nah, oleh karena itu menurut saya renungan tentang kembali kepada fitrah dan kemudian memulai kehidupan yang baru adalah bagaimana kita memperbaharui interaksi kepada Tuhan, kepada masyarakat sekitar, dan kepada alam. Baik, Pak Imam, kita tahu masyarakat kemudian sekarang merasa Hari Raya Idul Fitri ini nggak lengkap karena kemudian interaksi mereka yang bersama keluarga harus mudik hilang, interaksi mereka untuk berbelanja hilang karena tidak dapat THR. Anda sendiri melihatnya bagaimana sosial kita seperti ini, Pak? Ya, tentu setiap tempat itu berbeda-beda ya. Indonesia kebetulan mayoritas masyarakatnya itu basisnya adalah masyarakat komunal. Jadi anggota-anggotanya, kerekatannya itu tidak semata-mata pada keluarga batih atau keluarga dekat ayah ibu, tetapi extended family. Jadi keluarga atau kerabatan sistem kita itu yang ini. Nah, bahkan anggota keluarga kita itu adalah sekampung. Nah, dalam situasi seperti ini, ketimpangan pembangunan yang terjadi itu banyak seringkali memisahkan orang. Orang tuanya atau ayahnya seringkali bekerja di kota-kota, sementara keluarganya ada di desa, tempat awal mereka itu ditumbuhkan. Oleh karena itu, di saat orang itu menghadapi Idul Fitri, maka kerinduan adalah berkumpul dengan keluarga, itu menjadi dorongannya jauh lebih besar. Oleh karena itu, dia kepengen mudik. Nah, mudik itu tentu adalah bagian dari kerekatan spiritual, kerekatan emosional. Namun justru kesalihan sosial itu adalah harus diterjemahkan dalam hal yang baru, ya. Kepedulian terhadap keluarga, kepada kerabat dan kepada masyarakat di kampung halaman itu justru harus diterjemahkan, jangan sampai mereka ini menjadi berbahaya, tertular oleh COVID. Nah, itu juga salah satu bentuk kesalihan sosial, ya, yang justru berkebalikan dengan situasi normal. Oke, saya mau ke Mas Fahmi terlebih dahulu. Mas Fahmi, boleh cerita mungkin Mas Fahmi bagaimana perayaan di sana? Oke, baik. Memang suatu hal yang berbeda ya Idul Fitri di negara Indonesia dengan mayoritas Muslim, dengan kami di sini di Australia yang Muslim itu merupakan suatu agama yang minoritas. Namun
hal itu tidak mengurangi rasa euforia kami, rasa bahagia kami dalam merayakan hari kemenangan umat Muslim. Hari Raya Idul Fitri di sini pun itu tidak terlihat seperti suatu hari yang spesial. Karena pada hari itu pun ya mereka yang bekerja tetap masuk kerja, mereka yang sekolah tetap berangkat ke sekolah. Namun sebagai umat Muslim biasanya kami di sini berusaha untuk tetap merayakannya dengan penuh hikmat, dengan penuh bahagia. Dalam komunitas kita tetap berusaha bagaimana agar Hari Raya Idul Fitri ini tetap menjadi hari yang spesial untuk kita. Ya, dengan cara ya kita, mungkin mereka yang kerja akan meminta untuk libur atau cuti, dan merayakan sholat Idul Fitri bersama-sama, kemudian ada acara makan bersama, menikmati makanan khas asli Indonesia. Tentunya ini merupakan suatu hal yang bisa melepas rasa rindu kita. Jadi membuat suasana sendiri karena suasana secara general di sananya tidak ada gitu ya. Bahkan hari raya pun harus masuk karena di sana tanggal merahnya beda ya Mas Fahmi ya. Betul sekali. Oke, baik. Saya harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami di Sudut Pandang.